Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semesta. Kami dari pengurus lingkungan pusat kelompok peduli lingkungan hidup Harmoni Bogor ingin menyampaikan satu pembahasan mengenai materi tentang manajemen lingkungan hidup. Banyaknya permasalahan yang terjadi di lingkungan hidup Indonesia dipengaruhi dari kegiatan, usaha, dan pembangunan yang dilakukan baik itu oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Yang dari sudut pandang kami kurang sekali memperhatikan manajemen lingkungan, terutama mengenai bentuk perizinan yang sebaiknya patut diterapkan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang sekarang diganti menjadi Persetujuan Lingkungan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam sasarannya, pembangunan Indonesia saat ini lebih terprioritas kepada modernisasi pembangunan dan teknologi yang seharusnya dalam pelaksanaan dan pengelolaannya lebih termanajemen dari pusat hingga ke daerah. Manajemen yang kami pelajari merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi atau mengatur dan menyusun, mengarahkan, memberi arahan dan petunjuk, mengawasi dan mengendalikan atau melakukan kontrol, sampai menyelenggarakan secara tertib tentang suatu hal. Sistem lingkungan hidup adalah bagian manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungannya. Yang kami perhatikan hingga saat ini dalam pelaksanaan di pengelolaannya hanya mengedepankan prosedur kelengkapan persyaratan secara administrasi saja. Tetapi dalam terapan di lapangan yang terjadi, implementasi lebih menonjolkan fisik dari kekuatan dan estetikanya saja. Tetapi standar kelayakan operasi dalam lingkungan dari teknis terapan dan resapan dalam pengendalian keseimbangan antara daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup yang terbangun itu tidak seimbang. Sehingga fungsi dan kualitas lingkungan semakin menurun dengan luasan aktivitas lebih besar dibandingkan kapasitas ruang yang semakin terbatas. Berdampak kepada terjadinya beberapa permasalahan dan perubahan lingkungan yang terjadi saat ini, seperti pemanasan bumi, adanya genangan air, banyaknya pohon yang tumbang, polusi udara seperti asap kendaraan, pabrik, dan kegiatan usaha pembangunan lainnya. Suara dan pencemaran air yang tidak terkendali sehingga mempengaruhi kesehatan lingkungan. Dan masih banyak lagi permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 2,
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Manajemen lingkungan hidup bukan sekedar mencatat keterangan, melainkan memikul tugas-tugas antara lain melakukan analisis dan membuat rencana efektivitas menyeluruh dari suatu organisasi atau dalam mengatur dan menyusun untuk mencapai tujuannya. Efisiensi dari sistem yang dirancang sesederhana mungkin, dalam arti sederhana untuk dimengerti dan sederhana untuk dilaksanakan. Keberadaan kami di sini salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 29 ayat 2, pemerhati lingkungan hidup, peneliti atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah menerima dan atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud dilibatkan sebagai bagian daripada ayat masyarakat yang dapat terkena dampak langsung. Berbagai macam materi program atau konsep perlu adanya pengendalian melalui kontrol organisasi atau organization control yang dikaitkan dengan perencanaan sistem organisasi atau terapan dalam kelayakan teknis. Bila mana hasil kontrol itu tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dirasa kurang memuaskan, perlu dilakukan langkah-langkah penyempurnaan yang lazim disebut penyederhanaan perencanaan organisasi atau organization plan simplification. Untuk menghindari ini, perlu adanya analisa metode solusi bila dipandang perlu. Dengan segala permasalahan yang barusan kita bahas, patut semuanya kita renungkan dan sikapi lebih serius dalam tujuan keberlanjutan hidup dan mempertahankan kehidupan pada ruang dan aktivitas di lingkungan dalam kemanfaatan untuk generasi kita masa depan. Sifat dan bentuk kegiatan usaha dan pembangunan yang ada saat ini tidak berwawasan kepada orientasi pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Demikian pembahasan mengenai materi manajemen lingkungan hidup yang kami pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semesta. Kami atas nama pengurus lingkungan pusat Kelompok Peduli Lingkungan Hidup Harmoni, Joko Prasetyo, terima kasih.